Dustan bersama dengan teman saya Sanda Tusafina akan menjelaskan mengenai perbedaan PJBL dan PBL. Menurut Sanda nih, perbedaannya PJBL dan PBL itu apa sih? Kalau menurut saya sih PBL itu adalah metode pembelajaran di mana metode pembelajaran itu berfokus pada siswa untuk berpikir kritis gitu. Kalau untuk PJBL-nya? Kalau untuk PJBL-nya itu sebuah metode pembelajaran yang dimana guru memberikan proyek jangka panjang kepada siswanya. Kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya sependapat ya dengan Sanda, karena bagi aku itu PBL itu kan singkatannya dari problem based learning kan. Jadi itu perbedaannya itu tuh dengan PJBL yang itu singkatan itu project based learning. Sedangkan untuk PBL problem itu tuh siswa dipusatkan atau diberikan dengan sebuah problem atau masalah kehidupan sehari-hari kan tentunya. Nah, untuk masalah-masalah kehidupan sehari-hari ini akan diterapkan di pembelajaran dan anak-anak itu akan menganalisis gitu loh istilahnya ya, dan berpikir kritis gitu loh. Sedangkan dalam teorinya pembelajaran berbasis project ini, untuk teori dari gagasannya John Dewey tentang konsep learning by doing. Jadi tuh kenapa John Dewey ini menjelaskan learning by doing, karena untuk PJBL sendiri itu mengenai tentang project kan, dan siswa tuh turun langsung gitu loh untuk pembelajaran mengenai tuh materi-materi itu kan. Kan tadi Sanda bilang tentang project based learning. Iya, itu project yang berkepanjangan kan, karena hasilnya itu adalah sebuah project atau sebuah produk yang akan dihasilkan siswa dari pembelajaran tersebut. Nah, kalau untuk menurut Sanda nih, kita fokus ke PJBL dulu ya teman-teman. Itu tuh bagi Sanda teori apa sih yang bisa diterapkan di pembelajaran PJBL ini sebagai dasar PJBL? Kalau menurut saya dalam PJBL itu ada teori dari Klipartik ya. Klipartik itu bilang kalau bentuk pembelajaran project based learning itu suatu model pembelajaran yang dilakukan guru dengan jalan menyajikan suatu bahan pembelajaran yang memungkinkan siswa itu mengolah sendiri itu bahan pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu diminta untuk lebih kreatif gitu dalam membuat proyeknya. Jadi lebih fokuskan kepada kreativitasan dari apa yang akan produk dihasilkan gitu kan. Betul. Nah, kalau dari teorinya yang tadi saya sebutkan itu mengenai John Dewey, ini hampir sama ya ternyata, sama-sama membahas tentang kreativitas. Tapi kalau untuk John Dewey itu teorinya itu menekankan pada learning by doing, itu membiarkan siswa untuk berkembang dalam project gitu kan. Dan project itu yang dipilih untuk dihasilkan produknya oleh siswa, dan akhirnya siswa itu berhasil menghasilkan produk dan pembelajaran tersebut disebut PJBL gitu kan. Kalau untuk langkah-langkah PJBL itu ada nggak sih Sanda gambarannya? Kalau menurut saya itu kalau yang saya ingat kemarin itu di minggu lalu ada nih praktik mengajar. Jadi ada mahasiswa yang memakai metode PJBL ini. Jadi dia itu membuat project berupa, jadi siswa itu setelah mencari Mendeley dan sebagainya itu gurunya itu mahasiswa itu praktik itu memberikan project berupa, jadi siswa itu harus membuat artikel sederhana di blog gitu. Yang kemarin ini ya, ada salah satu teman kita yang melakukan PKM, dia menggunakan metode PJBL ya. Yang untuk pertamanya itu tuh adalah memberikan materi ya. Setelah memberikan materi, kemudian melakukan diskusi dengan siswa, guru dengan siswa melakukan diskusi, kemudian guru tuh membuat kelompok ya, kelompok besar maupun kelompok kecil. Setelah itu akan diberikan sebuah proyek yang akan proyek ini berkepanjangan, jadi tidak akan selesai dalam satu hari ya. Karena PJBL ini bentuk proyek itu sistemnya panjang gitu, tidak dengan selesai satu hari. Nah, untuk perbedaannya ini nih, langkah-langkahnya itu bisa kita lihat dengan PBL ya. Nah, kalau untuk PBL ya, dari pandangan aku ya, mengenai teori yang sama dari tokoh teori yang sama itu John Dewey, itu menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah. Kita PBL, problem based learning, yaitu pembelajaran mengenai dasar itu permasalahan. Ada 6 langkah strateginya, itu pertama merumuskan masalah, kedua menganalisis masalah, ketiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima pengujian hipotesis, dan keenam merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, kalau dari kemarin itu tuh kita lihat di salah satu PKM siswa
yang melakukan praktik mengajar dengan bersama teman-teman yang menjadi siswa. Ada beberapa yang menggunakan sistem PBL ini ya. Jadi dia itu langkah-langkahnya itu kalau dalam pembelajaran di kelas itu pertama adalah menerangkan materi, kemudian materinya itu diangkat dari sebuah problem atau sebuah masalah yang ada di kehidupan sehari-hari atau yang dibutuhkan kepada kehidupan sehari-hari untuk digunakan oleh siswa. Setelah itu dia berdiskusi ya. Iya, berdiskusi. Setelah itu berdiskusi, kemudian siswa dibikin kelompok juga ya, hampir mirip dengan PJBL ya teman-teman, hampir mirip dengan PJBL. Kemudian saja dalam buat materi itu bisa dihasat satu hari itu juga gitu ya. Iya, jadi harus selesai satu hari itu juga. Sekalipun ada tugas seperti pembahasan, tugasnya itu berbeda ya dengan PJBL ya. Kalau PJBL itu tugasnya hasilnya produk atau project, PBL itu rata-rata itu presentasi atau hasil diskusi yang dijelaskan di depan kelas. Sama aja presentasi ya. Iya, tapi lebih ke buat melatih siswa untuk berbicara dan memantik kritis, biar berpikir secara kritis gitu. Iya gitu. Nah, kalau untuk menurut Sanda nih, pandangan Sanda mengenai PBL itu bagaimana sih? Kalau menurut saya PBL itu yang Rusma ya, ada teori dari Rusma itu mengatakan problem based learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Jadi ya sama ya pandangannya kita berdua ya mengenai PBL itu diambil dari problem atau masalah yang ada di kehidupan nyata sehari-hari yang kemudian dianalisis dan didapatkan pemecahan masalahnya untuk siswa. Nah, Sanda juga ada tidak sih pengalaman seorang guru atau mungkin teman sebaya kita yang melakukan praktik mengajar menggunakan PBL itu? Ada. Jadi saat PKM kemarin ada mahasiswa yang menggunakan PBL. Jadi dia itu pertamanya menjelaskan CP dan ATP pembelajaran, setelah itu memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa terhadap materi tersebut. Kemudian siswa diminta untuk lebih berpikir secara kritis mengenai materi tersebut melalui diskusi. Kemudian gurunya membentuk kelompok yang dimana siswa itu mendapatkan KKPD, yaitu lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan gitu terkait materinya. Setelah itu salah satu dari mereka di depan maju menjelaskan tentang materi yang sedang berjalan itu. Jadi lebih ke ini ya, presentasikan hasil diskusi ya. Iya. Jadi biar sama-sama teman-teman lain dari kelompok yang berbeda tuh bisa saling memahami hasil diskusiannya gitu. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki era kurikulum merdeka kan, peralihan dari kurikulum 2013, dan dalam kurikulum merdeka ini tentu ada perbedaannya dengan kurikulum 2013, yaitu model pembelajarannya. Kalau di kurikulum 2013 itu model pembelajaran rata-rata adalah ceramah. Di kurikulum merdeka itu ada namanya itu PBL dan PJBL. Nah, oleh karena itu diharapkan ya guru dapat memahami perbedaan kedua ini agar tidak terjadinya kesalahan dalam dalam pembelajaran di kelas. Karena nanti kalau kita lagi pembelajaran yang misalkan nih membuat puisi gitu kan, membuat puisi itu kan jatuhnya kan PJBL ya, karena puisi itu salah satunya adalah hasil project, produk gitu kan. Ya tentu harusnya guru menggunakan PJBL kan, tentang teks negosiasi mungkin ya. Bisa. Bagaimana caranya kita bernegosiasi yang baik dan benar. Nah, itu kan pasti ada diskusi gitu kan. Ada diskusi dan hasilnya gitu, atau bagaimana membuat menulis teks negosiasi yang rapi dan benar. Sebenarnya itu masuknya project juga ya. Tapi mungkin itu bisa dibahas seperti langkah-langkahnya dan bagaimana pembuatannya, ataupun guru menggunakan topik kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana negosiasi di pasar, bagaimana negosiasi yang baik dengan antara teman sebaya. Nah, itu masuknya ke dalam program based learning. Dari sini kita bisa lihat juga nih perbedaannya digunakan di materi apa. Jadi guru tuh juga diharapkan agar memahamilah perbedaannya yang agar sesuai dengan materi pembelajarannya dan juga hasil akhir yang diinginkan oleh guru untuk kebutuhan siswa.
Mungkin sampai sini aja ya materi Iya. materi kita dan juga mengenai pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan dapat membantu sesama mahasiswa dalam prodi pendidikan maupun guru yang saat ini sedang berfokus dalam memahami PBL dan PJBL atau sedang membuat modul ajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.